Hai guys, yuk ikuti aku jalan-jalan di salah satu tempat wisata di Batu. Nah, kali ini kita naik turun gunung. Ini di air terjun Coban Rondo. Nah, sebelum masuk itu kita udah di stop ya. Nah, ini beli tiket. Untuk tiketnya itu per orang masuk itu harganya 40.000. Nah, kapan itu ini kan sebenarnya satu mobil itu 7 orang ya, tapi aku bilangnya 6 orang. Jadi lumayan ya, dapat potongan harga 40.000. Aku juga sempat kaget ya, kok harga tiketnya sekarang mahal gitu ya. Padahal dulu itu katanya yang sudah pernah ke sini itu tiket masuk hanya 10.000. Nah, sekarang 40.000. Nah, untuk parkirnya juga bayar 10.000 guys. Dan dari tempat pembelian tiket menuju ke lokasi air terjun itu lumayan jauh ya, berbelok-belok gitu. Bahkan sempat bingung juga karena ada jalan yang bercabang-cabang, terus juga sempat ada tulisan keluar gitu. Akhirnya kita tanya orang dan alhamdulillah sampai juga. Nah, ini udah sampai di parkiran guys. Ternyata juga alhamdulillah lumayan rame juga pengunjungnya. Dan setelah nyampe sini tuh ya udah langsung masuk gitu aja. Jadi nggak ada petugas lagi yang narik karcisnya. Jadi nggak terpaku misalnya yang datang 7 orang harus bawa karcis 7 itu enggak guys. Tadi aku sempat mikir juga ya, nanti gimana kalau di dalam tanyain karcisnya kayak gitu. Terus masku bilang nanti kalau misalkan di sana juga ditarik karcis, nah misalkan kok 7 orang harus 7, nah nanti aku nggak usah masuk aja, atau aku sudah pernah kesini. Ternyata nggak ditarik guys karcisnya. Oke guys, untuk tempat wisata ini benar-benar murni wisata alam ya. Jadi nggak ada bangunan-bangunan yang baru. Jadi memang tujuannya itu untuk melihat air terjun. Jadi di sini tuh nggak ada kayak mainan anak-anak kayak itu, nggak ada guys. Jadi murni bener-bener alam, banyak pepohon-pohonan kayak gitu, ada sungai kayak gitu. Buat kalian pecinta alam cocok banget nih masuk ke tempat wisata Coban Rondo ini. Oh ya guys, ini aku mau sedikit bercerita ya, kenapa tempat wisata ini kok dinamakan Coban Rondo, asal usulnya itu kayak gimana. Nah, tonton aja video aku sampai habis. Jadi guys, asal usul Coban Rondo itu berasal dari sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan. Nah, mempelai wanita yang bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi yang menikah dengan Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Setelah usai pernikahan mencapai 36 hari atau bahasa Jawanya selapan, nah Dewi Anjarwati mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmoro. Namun orang tua Dewi Anjarwati melarang kedua mempelai pergi karena baru saja menikah 8 hari. Namun keduanya bersikeras pergi berangkat dengan segala resiko apapun yang terjadi di perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan keduanya dikejutkan dengan hadirnya Joko Lelono yang tidak jelas asal usulnya. Tampaknya Joko Lelono terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha merebutnya. Akhirnya perkelahian tidak dapat dihindarkan kepada Punokawan yang menyertainya. Raden Baron berpesan agar Dewi Anjarwati disembunyikan di suatu tempat yang ada cobannya atau air terjun. Perkelahian berlangsung seru dan akhirnya sama-sama gugur. Dengan demikian akhirnya Dewi Anjarwati menjadi janda, dalam bahasa Jawanya adalah rondo. Nah, sejak itulah Coban tempat tinggal Anjarwati menanti suaminya dikenal dengan Coban Rondo. Konon batu besar di bawah air terjun merupakan tempat duduk sang putri. Demikian cerita atau kisah asal usul Coban Rondo. Ngomong-ngomong kok saya bisa tahu? Ya iyalah, karena memang di situ sudah ada papan yang menceritakan guys. Oke, semoga aja ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. BTW, siapa nih yang sudah pernah datang ke air terjun Coban Rondo? Di sini ternyata wisatawannya juga datang dari luar negeri guys. Nah, ini ya ada bule-bule cantik ya, bule-bule kecil. Nah, ini bule balapan. Nah, untuk bulenya tadi blasteran ya guys, alias perpaduan antara orang Blitar dengan orang Australia. Jadi kemarin aku itu sempat ngobrol-ngobrol atau bertanya-tanya ya sama neneknya. Jadi untuk ibunya itu orang Blitar, tepatnya orang Ponggok. Nah, untuk ayahnya itu orang Australia. Oke guys, singkat cerita ini kita udahan dulu ya jalan-jalannya, dan ini kita lanjut pulang. Tak lupa sebelum pulang kita belanja-belanja dulu, beli oleh-oleh atau souvenir. Kira-kira apa aja ya isinya? Daster, gula,
kerupuk. Wih, milih gini nggak ketinggalan. Apa gue? Kerupuk durian. Kerupuk durian. Ini masih milih-milih. Pira? Lah kok murah mana? Wah. Ada tulisannya. Oke guys, cukup sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video aku sampai habis. Walaupun nggak dikasih like, komen juga nggak masalah. Yang penting aku bisa berbagi, ini udah bikin bahagia banget. Sekali lagi terima kasih dan tunggu video-video aku selanjutnya. See you, bye-bye.